Shalom Oma Opa, Opung Boru, Opung Doli, Eyang Putri dan Eyang Kakung, dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat beribadah di dalam ibadah Komisi Usia Lanjut di bulan Mei ini. Tuhan telah menuntun dan menyertai keberadaan kita sehingga di masa-masa ini kita masih bisa beribadah sekalipun secara online. Kita memasuki panggilan beribadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur dan semangat persekutuan Komisi Usia Lanjut, mari kita memulai ibadah ini. Kita akan membaca dari Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 secara berbalasan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 10 ayat 1 dan yang kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu di dalam keberadaan kami, sehingga kami kembali boleh ikut ambil bagian di dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut pada saat ini. Persiapkan hati kami semua ya Tuhan, persiapkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan semua yang terlibat di dalam ibadah kami pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati sehingga segala sesuatunya itu dapat kami laksanakan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan belaka. Untuk itu ya Tuhan, kami mau serahkan jam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, kiranya boleh berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah
menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita bersama mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Dan dengan kesehatan yang Engkau berikan, kami dapat melakukan berbagai perkara untuk kami dapat mengembangkan diri kami, melakukan apa yang dapat kami kerjakan, dan kami melakukannya dengan yang terbaik yang sanggup kami lakukan. Agar setiap pekerjaan dan kegiatan yang kami lakukan didasarkan dan disumberkan dari firman-Mu, maka kami memohon Tuhan, ketika kami mendengar suara-Mu dan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami untuk mendengar dan mengerti, bahkan beri kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat melakukan apa yang kami imani, apa yang kami percayai tentang firman-Mu, sehingga firman Tuhanlah yang kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, tolong hamba-Mu, layakkan dan mampukan dia untuk memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 hingga ayat 27. Demikian bacaan Injil Yesus Kristus dari Matius pasal 7 ayat 24 hingga 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu,
tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian bacaan Injil Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, ibu dan bapak, oma dan opa yang dikasihi Tuhan, ibadah Kul hari ini mengambil tema mendengar dan melakukan. Artinya lewat tema ini kita diajak untuk mendengar dan melakukan itu sebuah kesatuan, satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Apa yang kita dengar tentang firman Tuhan, maka kita melakukannya. Atau kita tidak hanya melakukan sesuatu tanpa didasarkan oleh firman Tuhan. Jadi sekali lagi, mendengar dan melakukannya adalah sebuah kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Tidak hanya mendengar tanpa melakukan, tapi tidak juga sekedar melakukan tanpa didasarkan oleh firman Tuhan. Itulah yang mau kita renungkan hari ini. Dan saudara-saudara, kita mau melihat bacaan Injil Matius yang tadi kita baca. Perikop kita ini adalah bagian akhir dari khotbah Yesus di bukit. Artinya, setelah Yesus berkhotbah yang dimulai dari Injil Matius pasal 5, maka setelah khotbah dia mengatakan apa yang tadi kita baca. Kalau kita mendengar, maka lakukanlah. Kalau tidak, dikatakan oleh firman Tuhan, orang bijaksana atau orang bodoh. Saudara-saudaraku, menarik ini. Pemisahan atau menggunakan istilah orang bijaksana dan orang bodoh. Mengapa? Karena biasanya kita membedakan kalau dia bodoh berarti tidak pintar. Padanannya atau lawan kata bodoh adalah pintar. Tapi bacaan kita hari ini mengkontraskan, melawankan orang bijaksana di satu sisi, orang bodoh di sisi yang lain. Pertanyaannya mengapa? Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bodoh itu soal tidak tahu. Kita tidak mengetahui dan karena itu kita bisa berkatakan bodoh. Orang pintar itu orang yang tahu banyak. Mengetahui segala hal. Dan karena itu, bodoh dan pintar selalu berbicara dalam ranah kognitif, akal, otak. Karena itu, bodoh atau pintar
itu adalah soal pengetahuan. Dan kalau soal pengetahuan, maka bisa dipelajari. Dan karena itu pula kalau kita tidak tahu, ya belajar banyak. Membaca dan sebagainya. Supaya kita bisa tahu dan pintar. Tapi saudara-saudara, bijaksana bukan sekedar tahu. Bijaksana adalah soal apa yang kita ketahui, itu yang kita lakukan. Dan karena itu, bijaksana itu adalah soal akal yang menyatu dengan hati, sikap iman yang kita kerjakan. Dengan demikian, ibu bapak, saudara-saudaraku, oma opa, eyang kakung dan eyang uti, opung boru dan opung doli, bijaksana soal kita mengetahui dengan keyakinan, iman, ya. Ada unsur pengetahuannya dan unsur keyakinannya, hatinya, spiritualitasnya. Dan ini penting. Ada banyak orang yang tahu misalnya korupsi itu salah. Banyak, semua orang tahu bahwa mencuri itu salah. Tetapi toh kita lihat bahwa mencuri itu sesuatu yang sering kita dengar. Mereka ditangkap. Akhir-akhir ini banyak orang mencuri. Mencuri apa? Mencuri waktu start. Karena batasan nggak boleh mudik itu tanggal berapa, maka dia mencuri start. Segera mudik. Supaya peraturan itu tidak dilanggar. Saya tidak tahu, ibu bapak ketika ibadah ini di mana? Sudah pulang mudik atau masih tetap di rumah dan memutuskan tidak mudik? Ada banyak yang kita tahu. Yang baik, yang benar. Tapi tidak kita lakukan. Maka sekali lagi, saudara-saudaraku, bijaksana itu adalah soal yang kita ketahui itu, yang diimani, diyakini, dan dilakukan. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan firman Tuhan ini, dibuatlah dua kategori orang. Jadi setelah Yesus berkhotbah, dan khotbah Yesus itu sangat indah, ajak-ajakannya itu sangat menarik. Saya katakan menarik karena banyak orang-orang yang bukan Kristen terinspirasi dengan khotbah Yesus di bukit ini. Sebutlah misalnya Mahatma Gandhi. Atau yang kedua konon Presiden Insinyur Soekarno. Mengagumi khotbah Yesus di bukit. Mahatma Gandhi bilang begini,
Kita tahu India yang sedang naik daun COVID-nya dijajah oleh Inggris. Dan Inggris yang notabene Kristen menjajah India. Tentu namanya penjajah selalu memeras. Dan dia, Mahatma Gandhi, memprotes dengan cara kasih, berdasarkan Injil, berdasarkan khotbah di bukit. Berjuang tanpa kekerasan. Jadi luar biasa hebat Injil Matius atau khusus khotbah di bukit ini. Jadi sekali lagi setelah Yesus berkhotbah di bukit, Yesus berkata ada dua tipe manusia. Tipe yang pertama adalah orang bijaksana dan tipe kedua adalah orang bodoh. Dan tipe yang bijaksana itu adalah disebutkan mereka mendengar apa yang Yesus katakan, tetapi sekaligus kemudian melakukan apa yang Yesus katakan. Itu orang bijaksana. Dan orang bodoh adalah mereka mendengar dan tidak melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu bapak yang saya kasihi, yang dikatakan tentang dua tipe ini adalah tentang sesuatu yang mendasar. Kalau kita main ke rumah orang, ada rumah baru begitu, atau kita masuk ke rumah orang, hampir tidak pernah saya menemukan percakapannya, pondasinya bagus ya, gitu. Nggak pernah. Selalu yang dibicarakan adalah apa yang terlihat. Lantainya yang cantik, warnanya, pintunya, dan sebagainya. Tidak pernah dibicarakan pondasinya berapa meter ya. Wih, pakai cakar ayam besinya mili berapa mili, tidak pernah. Karena apa? Ya, mungkin tidak terlihat. Tetapi yang tidak terlihat itu sangat penting untuk sebuah bangunan. Mungkin tidak dibicarakan orang. Tapi yang tidak dibicarakan itu bukan tidak penting. Bahkan sangat penting. Sebab jika rumahnya bagus, indah, tapi kalau pondasinya tidak kuat, maka bangunan itu tidak bertahan lama. Dan ini sering kita pernah lihat atau pernah kita lihat. Bangunan yang roboh karena persoalan pondasi. Saudara-saudaraku, Yesus berbicara tentang dasar, tentang pondasi. Orang bijaksana dikatakan mendirikan rumahnya di atas batu. Sedangkan orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudaraku, ini dua yang berbeda. Membangun dasar di atas batu, oh sulitnya bukan main. Mungkin kita harus mencangkul lebih keras. Dan karena itu mungkin tangan kita memar. Mungkin alat yang kita gunakan bengkok.
mudah sekali. Sulit sekali membangun di atas batu. Ada upaya keras yang harus kita kerjakan. Ada keringat atau mungkin luka yang harus kita alami. Tetapi juga sekaligus ada hasil yang akan kita peroleh. Membangun dasar di atas batu, sulitnya bukan main, tidak mudah. Berbeda dengan membangun dasar di atas pasir. Pasti oma dan opa pernah melihat cucunya bermain di pantai. Di pantai mereka membangun rumah-rumah dan hanya menggunakan tangan, maka terkoreklah pasir dan mereka membentuk bangunan yang indah. Tapi setelah air laut datang menghantam, bangunan dari pasir itu tidak lagi berbentuk mudah, tetapi juga sekaligus tidak baik. Dua tipe ini mempunyai cara kerja yang berbeda, cara hidup yang tidak sama, dan hasilnya kita bisa melihat mudahnya hancur yang tidak didasarkan oleh dasar yang kuat, tetapi kokohnya sebuah bangunan bila didasarkan oleh dasar yang kokoh. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pertanyaannya adalah, apa dasar hidup kita? Apa yang mendasari dan menjadi pondasi hidup kita? Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu adalah firman Allah. Apa yang Allah katakan di dalam Yesus Kristus. Allah yang berfirman kepada kita. Dan apa yang Yesus katakan, sungguh-sungguh diimani, sungguh-sungguh dihayati, yang kemudian menjadikan firman Tuhan sebagai pola hidup. Dan sekali lagi, ini bukan sebuah persoalan yang mudah. Tetapi soal perkara yang menantang. Mengapa tidak mudah? Contoh, Yesus bilang, dan sering kali Yesus katakan, jangan takut. Ini Alkitab katakan sering kali jangan takut. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Sering kali berbicara tentang manusia yang hidup dalam ketakutan. Mulai dari penciptaan manusia jatuh ke dalam dosa. Sebutkan, di manakah engkau, Adam, Hawa? Aku takut. Yesus bangkit, Yesus lahir. Di sana dikatakan jangan takut atau shalom. Yesus mati dan bangkit,
Di sana dikatakan jangan takut. Seringkali firman Tuhan berkata kita untuk tidak hidup dalam ketakutan. Tetapi seberapa sering kita mengkhawatirkan hidup kita dengan ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Padahal sekali lagi, firman Tuhan katakan jangan takut. Tetapi kita penuh dengan kekhawatiran. Disinilah tidak mudahnya, bukan? Tuhan bilang jangan takut, maka kita hidup dalam ketakutan. Khawatir dalam hal-hal tertentu, dalam batas-batas tertentu, bagus dan perlu. Baik. Justru kalau kita tidak punya rasa takut, itu berbahaya sekali. Dan perlu kita memeriksakannya ke dokter. Tetapi yang dimaksud oleh Alkitab adalah, dan dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah, jangan hidupmu diwarnai oleh ketakutan. Saya sering mengatakan, ketakutan itu adalah faktor kedua. Itu adalah akibat. Dan apa penyebabnya? Apa faktor pertamanya? Faktor pertamanya adalah pada umumnya merasa kehilangan. Ketakutan itu pada umumnya disebabkan karena rasa takut hilang. Kita takut nyawa kita hilang. Kita takut harga diri kita hilang. Karena kita takut pasangan hidup kita pergi. Kita takut harta kita hilang. Kita takut jabatan kita, macam-macam. Ketakutan-ketakutan itu. Yang karena itu membuat kita takut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus berfirman, dan kita harus melakukannya. Salah satunya adalah jangan takut. Salah lainnya ya banyak dalam khotbah Yesus di bukit. Artinya banyak firman Tuhan yang kita dengar. Maka pertanyaannya adalah, seberapa gigih kita berupaya untuk mengerjakannya? Seberapa tekun kita berupaya untuk melakukannya? Mungkin tidak enak, mungkin tidak baik bagi diri kita. Mungkin lelah kita mengerjakannya. Dan berbagai hal yang membuat kita kemudian kendor, malas, enggan melakukannya. Maka pada hari ini, Yesus berkata, Yesus berfirman pada kita, dengarlah apa yang Tuhan firmankan bagi kita. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita perlu melakukannya. Itulah yang membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua tipe manusia di dalam gambaran
bacaan Injil yang tadi kita baca. Di bagian manakah kita? Maka di bagian mana yang kita inginkan, maka segera kerjakan. Segera kita upayakan. Sebab bagian yang satu dan bagian yang lain, orang bijak dan orang bodoh, selalu punya akibat. Selalu ada akhirnya. Dikatakan orang bijaksana, ada persoalan, ada bahaya, ada bencana, dan berbagai macam hal. Ia akan dapat kokoh, tidak hancur dan tidak binasa. Tetapi orang bodoh, masalah sedikit kemudian merusak hidupnya. Kalau begitu, ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oma dan opa, opung boru dan opung doli, eyang uti dan eyang kaku. Hidup kita ini penuh dengan hujan dan badai, selalu silih berganti. Ada badai yang satu, datang lagi yang lain. Ada hujan yang datang, datang lagi hujan di hari lain. Ada persoalan-persoalan yang silih berganti kita alami. Bilakah kita kuat? Bilakah kita mampu menghadapi persoalan-persoalan itu? Maka jawabnya, ingatlah firman Tuhan. Dengar-dengaranlah akan firman Tuhan. Dan lakukanlah apa yang Tuhan firmankan. Saya yakin dan Alkitab menjamin bahwa kita akan tegar. Kita akan kuat. Boleh badai datang, boleh persoalan datang, tapi kita akan tegar menghadapinya. Kita akan kuat menghadapinya. Dan kita adalah orang-orang bijaksana itu. Tuhan memberkati dan menolong ibu bapak semua. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhan
Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Mari kita menyatukan hati dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu pada kami. Sungguh kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang membuat kami dapat kuat dan tegar menghadapi berbagai tantangan yang kami alami. Dan ketika kami merasakan pemeliharaan-Mu, membuat kami dapat hidup dalam sukacita dan kebahagiaan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon agar Engkau Tuhan yang senantiasa merawat hidup kami, dan Tuhan memberkati kami. Berkatilah kami dengan kesehatan dan kekuatan. Ketika kami di masa-masa sepuh, fisik dan badan kami tidak sekuat dulu. Tetapi biarlah kesehatan dan kekuatan senantiasa Tuhan berikan bagi kami, agar kami sebagai sebagai lansia, senantiasa dapat berguna di dalam hidup bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami, bagi orang lain, bagi sahabat,
bagi siapapun yang Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan. Dan kepada saudara-saudara kami yang sakit, kami mengingat mereka. Sekalipun kami tidak menyebut mereka satu persatu. Tetapi setiap mereka yang sakit, saudara-saudara kami, orang tua kami, dalam kelemahan tubuh mereka, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah, Tuhan, berkatilah setiap upaya yang dilakukan untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka. Obat-obat dan tangan-tangan yang merawat mereka. Makanan-makanan yang diberikan kepada mereka. Lewat itu semua, kiranya tangan-Mu bekerja dan memberkati mereka sehingga mereka dapat pulih dan sembuh. Tuhan, kami pun berdoa untuk anak-anak kami dalam pergumulan-pergumulan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, atau anak-anak kami yang belum mendapatkan jodohnya. Doa kami untuk mereka, tolonglah dan berkatilah mereka. Juga anak-anak atau cucu-cucu kami di dalam sekolah mereka di masa pandemi. Kami memohon agar dalam keterbatasan mereka belajar, dalam proses belajar mereka yang tidak optimal, Tuhan, kiranya mereka dapat tekun belajar untuk masa depan, cita-cita dan harapan-harapan mereka. Dan pakailah kami serta orang tuanya untuk mendampingi mereka. Kami pun berdoa untuk Komisi KUL. Kiranya Engkau menolong setiap pengurus agar dengan cara dan kegiatan yang mereka upayakan, jemaat KUL yang lain diperlengkapi untuk hidup di dalam iman kepada Kristus. Dan doa kami kepada pengurus KUL dan juga warga usia lanjut. Juga kepada gerejamu, khususnya GKI Palsi Gunung. Tolonglah kami untuk melayani jemaat-Mu. Tuhan yang baik, bangsa dan negara kami bawa kepadamu. Tolonglah pemimpin-pemimpin kami. Dan tolonglah setiap rakyat. Agar kami, pemimpin dan setiap rakyat, dapat bekerja bersama. Khususnya mengatasi persoalan bangsa kami. Dan lebih khusus lagi persoalan COVID yang sedang melanda kami dan melanda dunia. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita membawa ucapan syukur kita. Namun sebelumnya akan saya bacakan dasar firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 17, yang demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita iringi persembahan kita dengan pujian PKJ 149 ayat 1 dan 3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena dasar-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk seluruh kasih setia Tuhan di dalam pemeliharaan kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyampaikan ucapan syukur kami. Kiranya ucapan syukur yang kami bawa kepada Tuhan boleh menjadi bagian bagaimana kami memuliakan Tuhan melalui persembahan ucapan syukur kami ini. Dan ajar kami bagaimana kehidupan kami seterusnya boleh menjadi alat bagaimana Tuhan mau pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menyatakan kasih kepada sesama kami. Kiranya Tuhan Kau berkati juga saudara kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga semuanya itu berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar
kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudaraku, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekarang dan selama-lamanya.